masih dalam kondisi sehat. Semua adalah karena kemurahan Tuhan. Oke. Tuhan itu sungguh maha baik. Tuhan begitu cinta dengan kita. Jadi kita juga harus memberikan yang terbaik. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya, betapa tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Oke, kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, karena pada pagi hari ini, di akhir minggu bulan Mei, Tuhan masih mengumpulkan kami. Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk beribadah bersama-sama memuji Tuhan, belajar firman Tuhan, dan kiranya Tuhan tolong supaya ibadah kami hari ini menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami yang hidup Yesus Kristus, kami ucapkan syukur dan kami berdoa. Amin. Ya, hari ini saya lihat jumlahnya begitu banyak. Kanan banyak. Turun. Oke, thank you. Bisa diajak kerjasama ya, semuanya bantu. Kita hari ini bersyukur, karena apa sih jumlahnya hari ini 31 anak. Dan ini untuk minggu-minggu seterusnya bisa seperti ini ya, karena untuk minggu-minggu berikutnya sudah nggak ada Zoom, nggak ada online, semuanya onsite di gereja. Dan tidak perlu daftar, jadi yang datang silakan langsung datang. Yang di Surabaya, tolong bisa datang ikut ibadah, berkumpul dengan teman-temannya ya, yang hari ini ada beberapa yang onsite karena tidak bisa ke gereja. Oke, Tuhan itu selalu baik buat kita, kapanpun, bagaimanapun, dimanapun Tuhan selalu baik. Betapa baiknya Engkau Tuhan, ya. Semuanya tepuk tangan dong. Betapa baiknya Engkau Tuhan, tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana,
Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, kutinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Oke, saya serahkan sama Lesme. Oke. Oke, selamat pagi semuanya. Senang ya bisa lihat kalian ada di sini semuanya. Dan untuk yang ada di Zoom, sekali lagi, minggu ini kita terakhir untuk kita aja yang di Zoom sama onsite. Nanti minggu depan kita sudah full onsite semuanya. Jadi harapannya buat Juan sama siapa itu satu lagi? Brian. Nah, Brian bisa datang ke gereja sini ya, di sini onsite. Oke. Seperti biasa kita hari ini kita mau mulai untuk dengan kita kenalan. Ya tujuannya untuk kenal satu sama lain. Karena sudah 2 tahun lebih kita tidak ketemu. Mungkin selama sebulan ini sudah mulai tahu nih kira-kira siapa namanya. Tidak tahu juga. Waduh, astaga. Astaga. Oke, jadi gini caranya. Kita mainnya gini. Kita menghitung ya. Menghitung 1 sampai, nanti kalau 7, 1 sampai 7 ya, sampai begitu 7, kalian bukan ngomong 7, tapi ngomong up ya. Kalian ngomong up sambil berdiri, terus kalian sebut nama temannya, 1 teman. Nah, orang yang disebut namanya langsung, begitu setelah 7 berarti kan 8, ya toh? Jadi setiap kelepatan 7, langsung bukan ngomong setelah 7 kan berarti 14. Jadi bukan ngomong 14, tapi ngomong up, berdiri, terus panggil nama teman yang lain, ya. Tidak boleh nama yang sama, atau misalnya kamu kembali, ya. Tidak boleh nama yang sama. Jadi kalau kamu sudah dipanggil, terus kamu sebutin lagi, tidak boleh balik lagi ke orang yang sama. Ya, dikira, mencari tahu. Nggak tahu. Nyerah aja. Kok menyerah aja? Jangan nyerah dong, ya. Kan pasti kira-kira tahu lah, oke? Kalau supaya tahu, ya udah 1 orang sebutin namanya sendiri satu-satu, ya. Oke, kita mulai. Kita mulai dari sini. Jadi kalian ingat-ingat ya namanya ya. Yang di Zoom juga boleh panggil yang di Zoom. Yang di Zoom pakai ini ya mic ya. Tujuannya supaya yang di Zoom dengar. Tolong Matthew. Nah. Jadi tujuannya bukan apa supaya yang di Zoom dengar. Kalau nggak pakai mic nggak yang di Zoom nggak kedengeran. Ini yang pendek, yang panjang. Ini yang panjang. Oh salah. Sorry. Tapi kira aku ambil yang panjang. Ternyata aku ambil yang pendek. Salah, maafkan teman-teman. Oke. Kita mulai dari sini. Oke. Ingat ya. Oke. Nama aja. Ya, cepat ya. Nama. Matthew. Oke. Brandon. Nama aja. Jovan. Jonathan. Gwyneth. Nabila. Stiviana. Keiko. Rachel. Jessica. Siapa? Rafa. Nah, ke sini Rafa. Wina. Afrin. Michi. Audrey. Sheila. Teren. Oke. Sebelahnya Leo sekarang Leo. Lionel. Reizo. Christian. Nah, suruh maju aja, suruh maju. Sudah mentok ini, mentok. Kenny. Steven. Nova. Naik berdiri. Kevin berdiri. Sudah. Tadi sudah toh? Kevin. Davino. Jeremia. Wilbert. Michael. Itu nanti kena kesangkut itu. Aileen. Rebecca. Ya.
Oke, sudah ya? Nah, enggak tahu lah 1 atau 2 ya, walaupun enggak ingat semuanya. Oke? Nixon ke mana Nixon? Enggak apa-apa, boleh lewat sini. Iya, kamu di tempatnya Kak Pelia. Oke, sudah ya? Oke, yang baru datang namanya siapa? Ken. Kelly. Oke, jadi kita lagi main ini ya Kelly sama Ken. Jadi kita mainnya gini. Jadi kita main berhitung, oke? Jadi kalau setiap kelipatan 7, jadi misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau kita bukan bilang 7 tapi kita bilang up. Nah, waktu kalian bilang up, kalian berdiri, sebutkan nama orangnya, ya. Nah, yang namanya disebut, jangan lupa langsung sebut 8, ya, atau setelah itu ya. Oke? Jadi setelah itu berurutan sebelahnya. Jadi misalnya ya, sampai di sini misalnya Michi yang sebutin Jonathan. Nah, berarti Jonathan langsung sebut 8. Yesus sebelahnya. Langsung sebut 9, 10, 11, 12, 13. Terus yang 14 up lagi, terus sebutin nama orang lain lagi. Oke? Udah, ngerti ya? Kita testing dulu ya. Testing dulu, oke? Kita mulai dari sini aja, dari Terence. Ya, dari Terence. Oke, yang kenceng ya Terence. Michi. Halo, up. Oke ya. Jadi kayak gitu tadi. Begitu sampai Leo, bukan 7 Leo, tapi loh 7 kok tadi dibilang. Jadi begitu 7, jadi bukan 7 tapi up. Oke? Jadi dia bilang up terus ambil nama temenmu. Oke? Ya, kita mulai dari sini lagi sekarang. Oke, tester kedua. Kita mulai dari Matthew. 1. Ya, up ya begitu bukan 7 tapi up berdiri terus sebutin nama teman. Oke? Ya sudah kiri kanan sudah dicoba, kita mulai dari tengah berarti sekarang, oke? Berarti kita mulai dari Kelly. Rafa? Loh, dia 2, 3. Belakang Kenny, up Ken. Up. Siapa? Siapa? Oke, up Nabila. Siviana? Gue, Bebet. Jere harus up ya toh. Kan 13, 14 toh. Ingat ya. Kelipatan 7 ya, ingat ya. Iya. Oke. Sekali lagi ya. Berarti dari Jere ya. Oke, enggak apa-apa. Kali ini masih oke. Oke, Jere sekarang dari Jere. 1 Jere. Up Nabila. Ayo. Duh, sudah dari 14 kok 8 lagi. Oke, makanya konsentrasi, dengerin ya. Tadi sudah sampai 14, jadi enggak mungkin 8 lagi dong. Nah, makanya tadi didengerin, oke? Sekarang dari Nabila lagi. 1 Nab. Ya, Nabila sudah enggak boleh disebut ya. Kalau kalian sebutin Nabila berarti kalian gugur. Ayo, Nab. See? Up, Jere up, Jere up, Jere up. Up, Jere bukan 7. Oke, Jere berarti Jere sama Nabila jangan disebut. Oke, Davino. Christian. Right. Belakang Kenny. Steven. Ke Terence. 12. 13. Siapa?
Brandon, oke. 15. Ya nggak apa-apa. Siapa? Lionel. Ayo Lionel. Ayo, tadi berapa tadi? Ayo. Berapa? Berapa? Berarti? Oke. Nina? Jessica. Oke. Rahel? Kenny? Terus setelah itu ke sini. Up, kamu di sini. Up, Matthew. Up, siapa nama teman-teman? Hah? Hah? Jovan. Oke. Up, Jovan. Ayo Jovan. Tadi berapa? Jovan berapa Jovan? 3, ya benar. Loh, berarti kamu 36. Jovan, dia 35 tadi. 36. 37. 38. Bingung hitungannya. Hah? Up Mici. Berapa Mici? Hah? 43. Ke sini Kelly. 46. Berapa? Up. Siapa? Matthew. 50 Matthew. Oke. Ya, really good ya. Walaupun masih rada tapi lumayan lah ya. Oke, lumayan, konsentrasinya juga lumayan. Ya udah, kita mau mulai mendengarkan firman Tuhan ya. Jadi nanti diingat teman-temannya lagi, nanti minggu depan lagi ya, jangan lupa teman-temannya. Oke? Langsung Gyokwi. Terima kasih Lausume. Ya, kita sudah sedikit menghafal teman kita ya. Tiap minggu Lausume selalu mengadakan acara berkenalan dengan segala macam versi supaya diingat siapa sih teman kita. Jadi kita tiap minggu datang nggak sia-sia ya. Kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hati, pikiran, telinga untuk terima firman Tuhan. Ku mau dengar cerita tentang apa saja perbuatan Allah yang begitu indah buat kita. Tentang perbuatan Allah, biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang ku ingin dengar cerita, ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Oke, Mas Ferry ganti mic dulu ya. Mic-nya kalau ini ngebas banget soalnya. Cek, yes. Oke.
2 minggu berlalu nggak terasa, ya. Nggak terasanya kenapa? Karena yang cerita Lazemi gitu ya, 2 minggu gitu ya. Laseferik libur, libur 2 minggu nggak cerita. Hah? Lu kemana? Kok pakai oleh-oleh? Kemana? Nggak cerita pakai oleh-oleh ya? Serem ya, serem. Oke, sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan hari ini, kita berdoa dulu yuk. Kami bersyukur Tuhan hari ini karena kasih karunia dan kebaikan-Mu Tuhan, kami boleh bersama-sama kembali datang beribadah memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami boleh berkonsentrasi, kami boleh fokus, dan kami boleh mengerti setiap kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan kasih setia Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke guys, tes. Nah, wah enak ini. Oke, nah hari ini kita masih di serial The Story. Nah, The Story. Masih ingat apa itu The Story? Duh, kok The Story kok pemeruman? The Story itu cerita, namanya The Story. Nah, cerita tentang apa? Baru cerita tentang perumpamaan. Nah, gitu. Nah, perumpamaan apa aja yang sudah kita pelajari selama beberapa minggu yang kemarin? Mungkin yang di line Zoom boleh chat ya, boleh chat. Mau ngomong live juga boleh, kalau enggak mau chat boleh. Sudah 4 minggu, ya sudah 4 minggu kita belajar tentang serial The Story. Masih ingat yang pertama tentang penabur, sip. 2, halan di antara gando, buka kerpean soalnya. 3, biji sesuatu ya. Biji sesawi. Ngotot ya. Biji sesawi. Oke, yang keempat. Minggu lalu. Kerbau yang hilang. Oh, domba. Oh, dengerin kerbau nih. Sorry. Sombong telinganya ya. Ya. Domba langsung gitu ya. Padahal ngomong tadi domba yang hilang. Tuh kerbau, domba langsung gitu ya. Kedubrak gitu langsung. Oh iya. Oke guys, hari ini kita masih di serial lanjutan The Story. Yang kelima apa? Ada yang tahu? Hah? Pengampunan. Ya, kami yang cerita aja kalau gitu. Loh. Suruh nebak, iya kan nggak apa-apa. Lo Seferi minta tolong kamu yang cerita kan, boleh kan? Pengampunan apa betul tentang pengampunan? Apa betul tentang pengampunan? Bukan lausenya, mau jadi lausenya? Enggak. Oke guys, kita mau sama-sama buka Alkitab kita di Matius. Ya, kan Nabila yang mau cerita kan? Tahu dia. Kok tahu dari mana, Nab? Mata batin. Oh, mata hati dah. Batinnya punya mata ya. Betul. Matius 18 ayat 21, kita akan baca secara bergantian. Yang merasa dirinya laki-laki akan membaca bersama-sama ayat 21. Ada yang nggak bawa Alkitab? Minggu depan yang nggak bawa Alkitab akan saya denda. Oh, nggak usah banyak-banyak. Nggak usah banyak-banyak. 1 juta. Nggak ada bedanya ya. Iya. Bisa dapat Alkitab banyak itu ya, uang 1 juta. Pasal 18 ayat 21 hingga ayat yang ke-35. Nah, yang merasa dirinya laki-laki selain saya nanti bacain ayat 21, dan yang merasa dirinya perempuan membacakan ayat yang ke-22 bergantian terus sampai ayat yang ke-35. Yes? Ada yang belum ketemu? Matius 18 pasal 18 ayat 21. Yuk, yang merasa laki-laki membaca bersama-sama. Sudah ketemu semua ya? 2, 3.
Sampai 7 kali, bacanya yang komplit guys. Ayat 22, 23. Ayat 25. Ayat 27. Bedanya laki-laki dan perempuan kalau membaca seperti itu tadi, ya. Dan kelihatan kalau laki-laki itu kurang rapi, ya kan? Gak jelas ngomong apa, pokoknya dibaca gitu ya. Nah, cewek kan tertata rapi. Nah, gitu ya. Oke, kita kembali ke cerita. Nah, kalau kita tadi sudah membaca di Matius gitu ya, Matius pasal 18 ayat 21 hingga ayat ke-35, kita sudah melihat mungkin kita bukan sekali ini membaca. Dan mungkin bukan pertama kali kita mendengar tentang perumpamaan ini, betul? Atau ada yang baru pertama kali, boleh hands up? Boleh pertama kali mendengar atau membaca cerita tentang ini, boleh angkat tangan? Puji Tuhan, ya nggak ada kayaknya ya. Nah berarti kalian sudah ngerti dan paham kan? Kita berdoa. Loh, selesai? Oh enggak juga. Oke, nah biasanya kalau di kelas CTE atau kelas yang lebih besar, materi yang sama kita tuh belajarnya lebih mendalam, biasanya seperti itu. Ya. Nah kalau tadi kita lihat sama-sama di dalam cerita ini, di layar, oh kelihatan jelas. Kelihatan nggak kelihatan ya? Oke, di cerita ini ada 2 orang gitu ya. 2 orang hamba. Ya, 2 orang hamba ini punya utang, betul ya? Nah, utang. Nah, siapa yang di sini punya utang? Ya punya hutang. Saya termasuk punya. Berhutang. Dihutang. Oke, puji Tuhan, luar biasa. Seperti mau hutang juga ya kalau gitu. Oh ya. Siapa yang memberi hutang selain Davino? Keiko, Nabila, banyak ya. Oh, banyak rentenir di sini ya. Oh, enggak, cuk. Oke, bunganya berapa per hari?
Oh, ketawa. Kalau ketawa nominalnya kecil biasanya. Kalau ya, itu berarti besar gitu ya. Oke, nah dua hamba ini sama-sama punya hutang ceritanya guys. Ya, hutangnya adalah berhubungan kalau tadi lihat tentang talenta, hutangnya dan bentuknya itu dinar. Kita akan lihat sama-sama. Satu talenta, kita lihat ya, satu talenta itu sama dengan berapa dinar? Tahu? Ada yang tahu? Hah? Nggak tahu ya? Kalau nggak tahu nggak apa-apa, nanti bisa baca di kamus bagian belakang, bisa dilihat nanti. Satu talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Kemudian satu dinar sama dengan upah satu hari orang bekerja. Nah, benar ya? Puji Tuhan saya nggak salah. Ya, puji Tuhan. Oke guys, kalau di cerita ini gitu ya, orang sang hamba tadi yang pertama utangnya berapa? Cemban, wih, cemban. Talenta, tak gini, 10.000 T talenta, bukan triliun. Nah, 10.000 T. Hamba yang kedua utangnya cepek. Wah. Cepek deh, gitu ya. Oh gak gitu, ya gak apa-apa supaya kalian gak ngantuk gitu loh. Lihat wajah saya mungkin bosen, boring, ngantuk akhirnya ya. Nah, si cepet D dan 10.000 T ini gontok-gontokan. Betul ya di ceritanya, di terakhir kan ribut. Oh bayar utang, bayar. Waduh gak iso, bayar pokoknya gak mau tahu aku, gak ngurus. Lu mau ngomong apa gak ngurus gitu ya. Nah, kalau kita lihat sama-sama besaran ini gitu ya. Berapakah 10.000 talenta ini? Satu talenta 6.000. Berarti kasih tulis 6 dulu. Dikasih 0, 0, 0. Ditambah nolnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Titik. Berarti 60 juta. Berarti kalau yang di sini utangnya, kalau ini dijadiin berarti dia harus kerja 60 juta hari untuk bisa menutupi hutangnya. Gitu ya. Kalau orang yang di sini cuma butuh 100 hari. Kira-kira bisa dibandingkan atau tidak? Yang atas rakus, enggak dikatain di firman Tuhan kalau dia rakus. Cuman masih lapar. enggak juga. Enggak dibahas ya. Masalah lapar, rakus enggak dibahas. Nah, coba bayangin persentasenya. 100 dinar dengan 60 juta dinar. Lebih lah. Matematika saya pas-pasan. Jadi paling enggak, ya banyak gitu lah ya. Perbandingannya banyak bin wakeh gitu ya. Jadi bukan wakeh tapi wakeh gitu ya. Jadi saking banyaknya tidak bisa dibandingkan, betul ya? Nah, pertanyaan gini, apa hubungannya dua orang hamba ini dengan pertanyaan Petrus? Nah, terus kenapa kok Petrus ini gitu ya bertanya tentang hal ini? Ayo, kenapa? Ayo, kenapa? Yang ini kita akan sama-sama cari tahu gitu ya. Kita akan lihat sama-sama. Kita akan baca sebelumnya supaya lebih tahu. Di Matius pasal 18 ayat yang ke 15. Betul. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Nah, Tuhan Yesus itu guys, ya. Tuhan Yesus melalui cerita ini itu ingin mengajarkan cara menegur saudara yang bersalah. Jadi kalau negur itu bukan, hey you, bukan. Langsung ada yang tadi
Langsung gini, melek ya kan? Ya kan? Yo, kamu salah, supaya semua orang tahu salahnya orang ini. Enggak, tapi Tuhan Yesus ngajarin apa? Ajak panggil, come on. Aku mau ngomong sama kamu loh. Aku mau curhat sama kamu. Aku mau ngomong sini ya. Gitu ya. Jadi cara menegurnya itu 4 mata. Jadi bukan banyak mata gini tahu gitu ya. Apa kesalahan orang itu? Nah, enggak. Oke, nah daripada langsung ngamuk-ngamuk alias marah-marah, lebih baik itu kita tegur dia dengan baik-baik. Pertanyaannya, why? Mengapa harus demikian? Kecenderungan gitu ya, kebiasaan orang-orang itu gitu ya, manusia kita pada umumnya itu kita ingin orang banyak itu tahu, ngerti gitu ya. Orang banyak itu tahu kebaikan, gue gitu ya, minjemin uang orang banyak, orang yang punya utang, gue yang minjemin. Ya. Kita pengen banyak orang itu tahu. Dalam tanda petik ada sedikit tinggi hati, sedikit tinggi hati. Mungkin sedikitnya gini, sedikit tinggi hati gitu ya, sedikit. Nah, kalau 2 orang saudara, kalau kita ini punya saudara nih ya, saudara kandung nih yang punya saudara. Kalau ribut, pasti biasanya ingin apa? Kalau kalian punya saudara, bukan anak tunggal, lagi ribut, tukaran, entah masalah apa, kalian biasanya ingin apa? Ingin mukul. Oh, itu hebat. Ya, hebat. Bukan. Jangan dipukul, Rek. Ingin menang. Betul ya? Wah, aku gak mau kalah ambil adikku. Wah, aku gak gelem kalah ambil koko ceceku. Wah, gak ngurus aku wis. Pokoknya ya. Biasanya pelaku-pelakunya gini, bener. Aku gak mau kalah, aku mau menang gitu ya. Bener. Nah, itu kebiasaan kita sebagai manusia. Natur manusia seperti itu, guys. Ya, nggak ingin kalah, inginnya menang. Dan biasanya yang negur, loh kamu itu loh tak omongi. Loh nggak bisa, ya kamu itu pengennya apa? Gua itu paling bener, kamu itu salah. Betul? Kan pengennya gitu selalunya kan? Loh kenapa kok ngomongin terus? Iya, gua bener, kamu salah. Apalagi yang jadi kakak, jadi cece atau koko, biasanya ini semena-mena. Woi, biasanya semena-mena. Soalnya saya sendiri juga dulu gitu. Lu itu denger no, gua ini paling tua ya. Paling tua sudah banyak makan asam asin pedes dunia ini gitu ya. Jadi kamu harus nurut lek tak omongi. Ya. Bener ya? Oh, lek sing adik-adik bener. Iya. Aku mau gitu juga gitu ya. Relate ya. Nah, itu manusia naturnya seperti itu, guys. Nah, Petrus, nah ini kita lihat Petrus. Cerita ini kan tentang Petrus kan. Petrus dengan 11 murid yang lain, dengan Petrus 12, ya. Di dalam perkataannya di ayat 20, seakan-akan dia itu pengen bilang gini, bro, manusia itu punya batas, bro. Lek sabar tuh punya limit. Gak iso orang suruh sabar terus, mengampuni terus, gak iso, bro. Si Petrus tuh kalau bahasa zaman now tuh pengen ngomong gitu. Atau kalau kita bahasa Prancisnya ngomong gini. Sik yo. Ini bahasa Prancis ini ya, bahasa Prancis. Sik yo, wis sekali terakhir ya, sekali terakhir. Mari ngene, gak patek-pateken, gak konco-koncoan, gak moncoan. Nah, gitu ya. Itu bahasa Prancisnya gitu biasanya. Oh iya, kalau di Indonesia bahasa Jawa, kalau di Prancis itu bahasa Prancis. Iya. Karepe dhewe ya. Ya memang filosoferi kok, ya. Nah, yang keren ini apa? Kita lihat sama-sama jawaban si Tuhan Yesus kepada si Petrus. Cara kerajaan Allah itu enggak pakai hitung-hitungan angka, guys, ya. Oh, angka 7, angka yang sempurna gitu ya. Cara kerajaan Allah itu beda dengan prinsip hitung-hitungan dunia. Kalau kita pernah belajar, berapa kali aku harus mengampuni? 70 kali 7. Bayangin ya lo. Ngampunin 5 kali mengampuni itu
hebat gitu ya. Tapi kalau 70 kali 7 ku dikalikan 490. Bayangin, harus mengampuni 490 ku, capek loh pikiran gitu ya. Iya aku mengampuni kamu, aku memaafkan kamu. Capek loh. Ya. Dan karena itu Yesus pakai perumpamaan tentang dua hamba ini, cerita tentang ini. Nah, hamba yang pertama itu apa? Tadi gak masuk akal guys, gak masuk akal sudah. Utangnya sudah gak masuk ini. Ya. Sudah di luar nalar manusia utangnya. Ya. Ini kalau dibagi 365 berapa ini? Ayo, yang punya kalkulator dikeluarin. 60 juta dibagi 365. Hah? Loh, males. Pakai kalkulator, gak usah dihitung pakai ini. Kalau berapa? Dibagi 365. 164 hari ribu. Oh iya. Bayangin berarti 164 383 tahun untuk kerja. Umurnya manusia lu gak sampai 100, gitu. Dan itu hitungan 365 hari itu kalau setiap hari kerja, tidak ada libur, tidak ada tanggal merah, hitam, biru semua tanggalannya ya. Bayangin, sudah nggak masuk akal utangnya. Tapi ini loh, ya. Karena apa nggak masuk akal? Terlalu besar minta ampun. Mungkin hari ini yang pemberi hutang ngutangin temennya kan masih ada limitnya. Paling enggak ya di under 100 ratusan ribu lah ya. Masa ada yang di atas ratusan ribu sudah minjeminnya? Nggak ada ya. Pasti masih di under ratusan ribu masih bisa dibayar lah ya. Paling enggak dia nggak bisa bayar, orang tuanya masih bisa bayari gitu ya. Jelek-jelek kok. Ya. Nah, dan di hadapan raja gitu ya. Raja ini kalau di dalam cerita ini posisinya itu paling tinggi, punya otoritas, punya kekuasaan. Makanya duitnya akeh, bisa ngutangin sampai 10.000 talenta. Ya, limitnya itu unlimited. Nah, raja ini nggak salah kalau mau buat perhitungan. Karena apa? Karena raja ini punya kekuatan, punya kekuasaan. Bahasanya hamba yang pertama utang 10.000 talenta ini kalau lu mati, ya mati. Udah selesai, game over, insert coin, pelinting. Kok main game kan gitu, game over. Mas mati guys, hamba ini selesai, nggak ada ceritanya lagi. Ya, dan bahasanya hamba ini, kalau kita bicara hamba itu posisinya kalau raja, hamba itu paling ngisor, ya, jedok, paling bawah, hamba. Alias apa? Bahasa lek. Seujung kuku loh, gini itu selesai, hilang, ya. Tapi ini yang keren ini, hamba yang pertama ini mendapat pengampunan, loh ya, dapat pengampunan yang besar banget. Coba kalau kita bandingkan dengan hamba yang kedua gitu ya. Utangnya memang besar ya kan, kalau sesama pegawai ya kan, kalau kalian sesama teman ngutangin ya memang hitungannya besar nggak? Ya besar gitu ya, 100 dinar gitu ya. Tetapi tidak seberapa besar kalau dibandingkan dengan hutang hamba yang pertama yang 10.000 talenta ini, nggak sebanding. Ya. Kalau tadi kita sudah ngitung sama-sama ya, bayang 164.000 tahun. Ngeri ya toh. Anak, cucu, cicit, cucu, cicit. Habis utangnya kayak bayar. Ya. Lu gak habis. 10 keturunan kali 100 ya, kok umurnya panjang semua, 100 semua. Mek 1.000. Iku sampai panjang banget, guys. Ya. Betul. Loh, kamu kok punya hutang hidup? Iya. Punya utang. Saya ngurunin bayar gitu ya. Ngeri gitu kalau dibayang. Loh, Safarik waktu kita belajar mempersiapkan cerita ini gue mikir ya. Iya, aku lek utang sampai cucu cicit
sampai harus menanggung utangnya yang ngeri gitu. Biasanya kalau orang kaya sampai 7 turunan pun gak akan habis, 8 turunan, 10 turunan gak akan habis hartanya. Lagi hutangnya gak pernah habis, sampai keturunan ke 164.000 gitu ya. Ngeri gitu ya. Utang terus gitu ya, suruh nyicil. Kemana? Waktu hidup raja yang hidup 100.000 tahun yang lalu utang gitu, bayar utang gitu ya. Nah, ini guys, ya. Dan posisi mereka kalau kita lihat hamba dengan hamba ini posisinya sama, ya. Tapi yang hamba yang pertama ini apa? Semena-mena, alias karpe dewe. Siapa yang di sini suka karpe dewe? Ada? Oh ya, selalu orang enggak pernah merasa dirinya itu. Oh ya. Yang lain apa? Ada yang merasa di sini semena-mena? Oh ya, sama siapa? Adik. Oh bagus. Ya, lanjutkan. Lanjutkan. Ya, begitu juga seperti hamba pertama ini, suka semena-mena, nggak tahu diri. Diampuni. Lu kalau Sefer gitu ya mikir gitu ya. Lu aku utang 10.000 diampuni lunas 100. Mau 10.000 dinar lo, ya tak lunasi ya toh. Lu bener toh? 10.000 talenta, ada orang utang 10.000 dinar, ya tak lunasi wes, podo-podo lah. Pekpok, maksudnya gitu. Gue sudah dilunasin, ya kamu tak lunas, gak usah bayar gak apa-apa. Lek eling bayaran enggak ya gak apa-apa. Ya. Dan ini yang menjadi seringkali itu kita itu seperti hamba yang pertama guys. Why? Kita itu lupa diri, lupa dapat anugerah, ya. Lupa utang juga, lupa bersyukur. Banyak lupanya kita nih seringkali. Ya, lupa, pokoknya lupa. Seringkali itu kita lupa. Karena apa? Karena saya. Karena apa? Karena saya merasa diri paling benar. Ya, kenapa kita semaunya sendiri? Ya karena merasa saya paling benar. Saya paling betul. Saya paling baik. Saya paling lebih dari segala-galanya. Pokoknya saya paling top-topan ya. Nah, bagaimana dalam setiap kehidupan kita hari ini, guys? Ya. Apa sebenarnya sih utang kita? Kita ini semua yang ada di sini gitu ya, termasuk Lasoferi juga. Kita itu utang juga sebenarnya. Loh, kok iso? Mati kon. Utang apa maneh? Utang darah kita ini dan nyawa. Loh, kok iso? Iya, kita ini utang sama Tuhan, guys. Ya. Kita ini utang. Kita sebenarnya itu kita nggak layak, tapi kita terima pengampunan. Beberapa bulan yang lalu kita ini apa? Merayain Paskah. Ya. Di Jumat Agung Kristus mati buat kita, Paskah bangkit gitu ya. Wow. Kita ini utang darah dan utang nyawa. Ya. Tapi sekarang apa? Kita itu hidup seharga darah Kristus. Ya. Enggak lebih, enggak kurang, pas dibayari. Ya. Utang dosa, utang darah kita dibayari lunas. Ya. Enggak ate utang-utangan. Oh enggak kurang sedikit, enggak, kurang satu tetes, enggak, pas setiap kita semua yang ada di sini. Ya. Dan semuanya dibayar dengan harga yang mahal dan kudus. Yang enggak ada duanya. Kita utang nyawa, utang hidup gitu ya. Kalau kita sudah dikasih utang segitu besar gitu ya. Dengan Kristus mati di atas kayu salib buat setiap kita. Apakah kita masih berani hitung-hitungan sama Tuhan? Oh, iya. Wes aku online aja wes. Loh, wes sisa onset loh, sama-sama. Enggak wes aku online aja hitung-hitungan. Seenak ya aku online di rumah iki enak loh. Aku enggak ada yang tahu loh, dengerno. Pokoknya aku kan enggak pasang cam gitu. Mau sambil ngesot, tidur, terus moro-moro. Loh, wes dikik, wes buyar ternyata iki online ya kan. Mungkin ada yang pernah mengalami hal itu? Puji Tuhan kalau nggak ada ya. Tapi saya rasa ada gitu ya. Tuh, rasakan juga ada. Masuk, bangun, lu.
Terus buyar tadi, gak melok foto aku tadi berarti ya. Oh pasti panggil mama ya. Wih serem ya. Ya, setiap kita itu kembali lagi dibayar lunas. Tapi sering kali apa? Kita itu masih hitung-hitungan. Ayo ke gereja, enggak mah di omahe aku. Wes enggak apa-apa nanti pergi yo ta. Ayo. Minggu depan lah ya, minggu depan lah. Masih negosiasi Mas Yan. Minggu depan lah. Minggu depan nih, minggu depan lagi ya. Masih ada minggu depan. Guys, mikir bukan gitu. Mikirnya gini loh. Pola pikirnya harus dirubah. No. Anggaplah minggu ketika kalian bisa ke gereja itu hari minggu terakhir kalian bisa ke gereja. Mikirnya dirubah. Begitu juga Lords of Eric seperti itu. Ketika mau pelayanan, mau apa, selalu mikirnya gitu. Anggaplah hari ini, hari terakhir Lords of Eric cerita sama kalian. Minggu depan gak ketemu lagi, kita Lords of Eric gak cerita lagi udahan. Jadi mau gak mau bisa harus datang memberikan yang terbaik, do the best, pokoknya totalitas semuanya. Bukan do the best ya, do the best. Itu juga setiap kita, ketika kita punya kesempatan untuk datang beribadah, ayo datang. Anggaplah itu, hari terakhir ke gereja. Besok gak bisa ketemu langsung lagi. Ya besok ketemu teman-teman sih belum kenal nama nih. Dan mungkin kalian gak pengen kenal dengan teman-teman yang ada di sini mungkin. Anggaplah itu. Ya, karena apa? Balik lagi. Karena setiap kita sudah dibayar lunas sama Kristus. Yes? Jangan sia-siakan kesempatan, guys. Ya, jangan sia-siakan kesempatan. Cukup gitu ya. Mungkin kita disakiti terus-terusan, ya. Kita mengalami hal yang gak enak di dalam hati kita. Mungkin bahkan kita ngomong gak ada dia, gak mate kok. Mungkin kita punya musuh, punya orang ya kita senang punya orang yang berhutang dengan kita. Aku gak senang ketemu dengan dia lagi. Oke, memang, iya, memang. Gak mati kok aku bisa hidup gak ketemu dia. Ya, ingat, aku sudah disakiti. Ya, aku sudah disakiti. Dan Tuhan terus-terusan mati buat kita. Kita harus ingat itu. Dia nggak layak dapat kesempatan lagi. Wes keseringan berbuat salah mungkin ya. Sering dan. Tapi apa? Aku juga nggak layak sebenarnya. Siap kita nggak layak. Tapi apa? Kita itu dapat anugerah, dikasih gratis anugerahnya. Ya. Kerajaan Allah guys, ya di penutup untuk siap kita. Kerajaan Allah bukan soal siapa yang lebih sedikit dan banyak mengampuni. Ya. Kerajaan Allah bukan masalah siapa yang lebih sedikit atau yang lebih banyak mengampuni. Kerajaan Allah itu tentang hidup yang banyak dosa dan pelit yang sudah diampuni. Siapa? You and I. Kalian semua dan saya sudah ditebus dan diampuni. Kalau kerajaan Allah itu nyata di dalam setiap kehidupan kita, pengampunan itu bukan mudah, tapi juga tidak mustahil. Ini quote yang bagus. Pengampunan itu bukan mudah, tapi juga tidak mustahil untuk dilakukan. Oleh karena itu, marilah kita mengampuni pada setiap orang, siapapun dia, berapa besar pun kesalahannya. Lords of Eric pernah cerita di online, di YouTube, ya. Kalau kalian ngikutin di awal-awal, Lords of Eric pernah cerita sebagai penutup ini, cerita tentang betapa Lords of Eric ini susah mengampuni seseorang. Siapakah dia? Papanya Lords of Eric. Begitu susahnya kalau kalian mengikuti ya, di awal Lords of Eric pernah cerita. Begitu susahnya Lords of Eric mengampuni. Banyak hal. Lords of Eric waktu itu cerita banyak. Tak ceritain, nanti lama nanti tak ceritain ya. Pada intinya susah tapi mungkin. Ya, susah tapi mungkin untuk dilakuin. Ayo mari kita sama-sama mengampuni. Setiap orang yang bersalah kepada kita, apapun kesalahannya, begitu kejamnya dia, begitu menjengkelkannya dia, ayo kita mengampuni. Seperti Kristus boleh mengampuni setiap kalian semua dan juga Lords of Eric. Kita mau buka di Matius, kita baca sama-sama. Matius 18 ayat yang ke-22.
Matius 18 ayat 22. Ini sebagai ayat hafalan setiap kita. Untuk kita bisa ingat. Ya. Matius 18 ayat 22. Kita baca sama-sama. 2, 3. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ya. Pengampunannya itu bukan berapa dikatakan? Melainkan 70 kali 7 kali. Jadi bukan 70 kali 7 sebenarnya. Tapi 70 kali 7 kali. Kali berapa yuk? Kali terus. Berkali-kali, berulang-ulang terus. Maksudnya seperti itu. Ya. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini menolong setiap kita, mengingatkan setiap kita untuk kita boleh mengampuni setiap apapun, siapapun dia, tanpa batas pengampunannya. Karena apa? Ingat, kalau mencekno, jengkel. Ingat, Tuhan sudah mengampuni kita dulu. Jadi kita harus mengampuni. Ya, ingat. Ketika kita susah mengampuni, ingat Tuhan dulu. Oh iya, aku diampuni mbak Tuhan, rek. Jadi aku harus mengampuni. Apapun, di dalam setiap kehidupan kita, apapun. Ya, kita berdoa sekali lagi. Kami bersyukur Tuhan hari ini, kami boleh belajar kebenaran firman-Mu sekali lagi Tuhan, untuk kami boleh mengampuni. Mungkin hari ini kami susah mengampuni, sulit Tuhan. Enggak enak, tidak menyenangkan Tuhan. Untuk kami harus mengampuni. Tapi biarlah kebenaran firman-Mu hari ini menolong setiap kami, melalui teladan-Mu Kristus, kami boleh diampuni, kami boleh dipulihkan, kami boleh disucikan setiap dosa dan kesalahan kami. Biarlah kami boleh melakukannya pun pada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita syukur dan berdoa. Amin. Masuk ya. Oke, terima kasih Loh Suferik. Kita sudah diajarkan firman Tuhan. Kita ingat ya bahwa Tuhan adalah yang terbaik dengan memberikan putranya Yesus Kristus. Sekarang giliran kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Siapa yang perlu amplop persembahan, boleh silakan ambil ke depan ya. Maaf tadi yang terlambat Loh nggak sempat bagikan. Oke. Tujuannya pakai amplop ini adalah supaya tangan kalian tidak kotor. Yang kedua, hanya cukup Tuhan dan saya yang tahu persembahan saya ya. Oke, berikan yang terbaik buat Tuhan. Jadikanku berkat-Mu Tuhan. Kita memberkati orang lain. Jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Jadikanku berkat-Mu Tuhan. Jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan,
lagi katakan, jadikanku berkat-Mu Tuhan. Jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan bagaikan pelita yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Bapa di dalam surga, yang kami sembah dalam Putra-Mu yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau begitu baik kepada kami dan selalu baik kepada kami. Engkau memberikan pengampunan kepada kami dan pengampunan-Mu tiada batasnya. Biarlah firman Tuhan hari ini yang kami dengar, kami juga melakukan kepada setiap sesama kami, dimanapun kami berada. Kami bisa memberikan pengampunan seperti yang sudah Tuhan minta dan Tuhan contohkan. Dan biarlah persembahan hari ini juga kiranya Tuhan mau terima dan Tuhan sucikan, kuduskan, supaya kami juga bisa menjadi berkat bagi orang lain dalam setiap kehidupan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam satu nama Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus, kami ucapkan syukur dan kami serahkan persembahan kami. Amin. Oke, hari ini kita selesai ibadah, kita ucapkan syukur sama Tuhan. Apa yang kita lakukan dari awal, memuji Tuhan, belajar firman Tuhan, kita juga bisa mengenal sesama teman, kita juga selalu diakhiri dengan game, itu semua hanyalah untuk memuliakan Tuhan. Segala puji, hormat, syukur hanya untuk Tuhan. Saya minta semuanya bangkit berdiri. Segala puji, hormat, juga syukur ku naikkan bagimu, karena cinta-Mu yang tiada terukur, segala hidupku bagimu. Segala puji, hormat, juga syukur. Saya serahkan resume untuk menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami bisa datang bersama-sama beribadah. Dan pada pagi hari ini pun juga kami dengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan bisa bertumbuh dan berbuah. Biarlah kami bisa menjadi seperti Engkau Tuhan. Tuhan, biarlah kami bukan hanya menjadi seperti Engkau, tapi kami juga menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah setiap dari kami pulang dengan membawakan berkat untuk orang lain. Dan kami berdoa juga untuk teman-teman yang hari minggu depan ini akan ada PAS, kiranya Engkau juga atau PAT, kiranya Engkau juga yang pimpin dan sertai mereka pada saat mereka belajar dan pada saat mereka mengerjakan. Semua juga untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, duduk dulu. Pengumuman ya, jadi untuk sekali lagi, untuk yang di Zoom, yang di sini ya, kalian ingat bahwa minggu ini adalah minggu terakhir kita pakai Zoom. Ya, jadi minggu depan semuanya onsite. Begitupun juga yang ada di YouTube. Kita mulai minggu ini sudah pakai YouTube, tetap pakai YouTube.
Tapi mulai minggu depan tidak ada di YouTube. Jadi kalian tidak bisa cari materinya di YouTube. Jadi supaya tidak miss out, kalian datang ke gereja. Oke? Dan minggu ini kita mau menyarankan untuk teman-teman kita yang ulang tahun bulan Mei. Siapa yang ulang tahun bulan Mei? Yang merasa dirinya ulang tahun bulan Mei? Boleh berdiri. Enggak lah. Jessica Jesselyn yang tanggal 5 Mei. Wilbert, benar. Michi hari ini. Oke, tolong kalau Ferik dikasih hadiahnya loh sama loh Mei ya. Mengaku sendiri. Oke, sebentar ini loh Mei matikan dulu stop recordingnya.